Sifat-sifat logaritma. Jika di sini jika diberikan A, B, C dan M lebih besar 0 ya, dengan A dan M tidak sama dengan 1 ya, maka berlaku sifat logaritma yang pertama itu adalah A log 1 sama dengan 0. Karena yang materi sebelumnya sudah saya singgung, A di sini adalah merus atau bilangan yang dicari nilai logaritmanya atau domain dari logaritma itu hanya lebih besar 0. Jadi 1 boleh, tapi kalau yang sini selain lebih besar 0 harus sama dengan 1. Nah, di sini kalau A log 1 artinya sama dengan 0. Begitu. Contoh silakan ya. Contoh 2 log 1 langsung jawabannya 0. 3 log 1 jawabannya juga 0. Kan setengah log 1 jawabannya juga 0. Gitu. Dan seterusnya begitu. Di ST. Nomor 2 log ya, misalkan di sini itu adalah log B ya. Kalau di sini tidak ada, mau A juga nggak apa-apa. Kalau di sini nggak ada atau tidak tertulis biasanya seperti bahasan saya sebelumnya, berarti tulis 10 log B begitu. Kalau ini B, kalau C ya C begitu. Jadi nanti kalau ada contoh ini ya, contoh log 2 artinya ya 10 log 2 artinya, atau boleh disebutkan logaritma dengan bilangan basis 10 dari 2 begitu kira-kira. Jadi di bahasanya demikian. Kalau dibaca utuh komplit itu logaritma dengan bilangan basis 10 dari 2. Kalau cukup tulis log 2 gitu aja. Nomor 3 adalah dengan ya, nanti kalau A log A ya, syaratnya tadi ya, kalau di sini sebagai bilangan basis syaratnya harus lebih besar 0, tidak sama dengan 1. Di sini kok sama seperti ini, basis dengan nomor sama, jawabannya adalah 1. Sama nanti B misalkan log misalkan ya log B, tapi syaratnya di sini karena di sini hanya tak bilang ini B log B. Nah ini tidak, kalau hanya syarat seperti ini B kan bisa kemudian 1. Nah, ini tidak ada. Nah, ini tidak memiliki arti, karena nanti di sini tidak memiliki arti saat ya, B sama dengan 1 begitu, karena di sini syaratnya harus B sama dengan 1. Tapi kalau nanti ya, bahasanya nanti kalau 2 ya, log 2 sebagai contoh ya 1. Nah, 3 log 3 ya 1. Tapi kalau di sini hanya B log B ya, tidak ada saat B sama dengan 1 begitu. Kalau A kan sudah kita tulis di sini, B juga sudah kita tulis di sini. Kemudian nomor 4 itu adalah sifat yang lain, itu A sesuai dengan yang ada di sini, A log B ya dikali C. Ini sama dengan A log B ditambah A log C. Jadi kalau ada perpangkatan maka bilangan A log B dikali C ya dengan bilangan dasar A di sini ini bisa menjadi penjumlahan dua logaritma dengan bilangan basis yang sama dengan seperti ini. Contoh ya, sebagai contoh 2 log 3 kali 5 boleh ditulis 2 log 3 ditambah 2 log 5
5. Ini secara sifat ditulis demikian. Nomor 4 sudah sepertinya. Nomor 5 tuh A log B dibagi C. Jika dibagi maka bisa menjadi A log B dikurangi A log C. Jadi kalau dibagi ada nomor bentuknya kok rasional seperti ini, ada bilangan ada penyebut, maka bisa menjadi 2 logaritma dengan bilangan basis yang sama. Begitu nomornya yang sebagai bentuk perbandingan tadi pembilang dikurangi penyebut, tapi dalam bentuk masing-masing logaritma seperti ini. Contoh misalkan 2 log 3 dibagi 5, artinya ya 2 log 3 dikurangi 2 log 5, sama seperti ini. Misalkan kalau ini hanya kan perkalian, ini perpangkatan, ini perkalian, ini pembagian, makanya begitu. Nomor 6 ya, itu adalah A log B ya, A log B pangkat N ya. Ini artinya N dikali A log B. Contoh ya, misalkan itu adalah 4 log 3 kuadrat. Ini memiliki arti atau boleh dituliskan 2 dikali 4 log 3, begitu. Selanjutnya nomor 7 A pangkat M log B pangkat N. Ini ya, ini memiliki arti ya. Harus nanti kalau sama dengan ini kan nggak enak, ganti aja. Atau ganti misalkan itu adalah P begitu ya, P gitu. A pangkat P pangkat P log B pangkat N. Boleh dituliskan N dibagi P dikali A log B. Nah, contohnya dengan 2 pangkat 3 log ya 5 pangkat 4. Boleh dituliskan ini menjadi posisi 4 adalah posisi N sini saya contohkan 4, posisi B saya contohkan 5, posisi A saya contohkan 2, posisi P saya contohkan 3. Ini untuk N menjadi N dan P menjadi perkalian, tapi posisinya N sebagai pembilang, P sebagai penyebut begitu. Kemudian untuk bilangan basis dan numerus diambil dari ini sama, A log B seperti ini. Jadi ini 3 dan 4 sebagai perpangkatan, cuma bedanya 4 sebagai pembilang, kemudian 3 sebagai penyebut begitu. Kemudian yang basis dan numerusnya ini 2 dan 5. Jadi 4/3 dikali 2 log 5 begitu kira-kira. Nomor 7 nah, nomor 8 itu adalah ya A log B ya. A log B di sini ya, boleh dituliskan sebagai itu adalah 2 logaritma dengan model pembagian, tapi dengan bilangan basis yang baru asalkan tidak sama dengan 1 dan lebih besar dari 0. Seperti ini. Log B dibagi log A dengan basis baru. Kita ambilkan di sini ya, kita ambil di sini karena M lebih besar 0 dan M tidak sama 1. M kan begitu. Nah, gitu. Atau nggak harus M. Bilangan yang lain, tolong ya, A log B boleh tuliskan menjadi 2 pembagian log seperti ini dengan basis yang baru. Dengan syarat apa? Di sini basisnya tidak boleh sama dengan 1 dan lebih besar dari 0 begitu. Kalau sebagai numerusnya itu adalah cuma lebih besar 0 gitu aja. Jadi A bisa menjadi numerus dengan syarat model seperti ini. Contoh ya. Contoh misalkan 2 log 3 boleh dituliskan log 3 dibagi log 2. Numerusnya ini ya 3 di sini, basisnya menjadi numerus di sini. Kemudian bilangan bilangan pokoknya berapa?
Kalau Anda tidak mengasih berarti 10, kalau Anda mengasih berarti base-nya yaitu yang kita kasih 4. Kita kasih 4, ya 4 semuanya, kalau 3 semuanya begitu. Sama kalau M ya M semuanya begitu. Jadi nggak harus berapa, yang penting lebih besar 0 dan tidak sama dengan 1. Itu sifat yang nomor 8. Oke. Selanjutnya sifat nomor 9, masih sifat-sifat logaritma. Sifat nomor 9 di sini itu adalah yaitu A ya, A log B ya dikali B log C ya. A log B dikali B log C dengan syarat B ya, dengan syarat B nanti selain pokoknya sebagai basis B itu adalah lebih besar 0 dan B tidak boleh sama dengan 1 begitu. Maka kalau ada perkalian model seperti ini bisa nyambung, cukup A log C begitu. A log C. Contoh ya. Contoh misalkan 2 log 3 dikali 3 log 4, boleh tulis 2 log langsung 4 begitu. Sifat nomor 10, sifatnya banyak di sini uraiannya. A berpangkat A log B ya. Makanya dalam materi uraian sebelumnya saya tuliskan untuk membedakan ini pangkat dan basis model seperti ini. Dalam buku-buku yang lain ada tuliskan bukan seperti ini, tapi A log dengan basisnya di sini, sini, supaya untuk membedakan pangkatnya tadi sama ini. Jawabannya B. Ya. Sini ini sifat bagian dari sifat logaritma. Contoh, ya. Tapi di Indonesia nyamannya pakai ini. Rata-rata di Indonesia nyamannya pakai ini. Makanya saya selalu baca ya A log B begitu aja. Ya. Itu 2 berpangkat 2 log 8, jawabannya langsung 8 begitu. Ini pangkat posisinya. Begitu. Selanjutnya ya, untuk sifat berikutnya. Itu nomor 11 ya. A log A pangkat N ya. A log A pangkat N bebas di sini hanya berarti ya. Gitu, maka langsung sama dengan N ya. Sama persis sifat dengan nomor 1, bedanya nomor 1 kan nggak ada pangkat, ini ada pangkat, bagaimana saja sebenarnya begitu, karena dia dari sifat nomor 1, jadi sama dengan pangkatnya saja. Contoh ya, 2 log 2 pangkat 3, jawabannya 3. Setengah log setengah pangkat 5 misalkan ya, ini pangkat loh, ini pangkat, jawabannya ya 5 saja begitu, dan seterusnya. 12 itu adalah ya, A ya, log sini itu adalah B dibagi C ya, itu sama dengan kalau ini ingin dibalik ya, bisa menjadi A log C dibagi B ya. C dibagi B. Ingat sebagai numerus ya. Ya, ini tidak, keduanya ini harus lebih besar 0. Ya, gitu. Harus lebih besar 0. Sini A log B bagi C bisa menjadi A log C bagi B, tapi ini negatif hasilnya begitu. Contoh, 2 log setengah boleh ditulis ya, negatif 2 log 2, kan 2/1 di sini. Nah, begitu kira-kira. Jadi kalau 2 log 2 dikembalikan ke sifat yang nomor
2 atau nomor 1 tadi. Nomor 3 ini yang ini. Nomor 3. Maaf. Tadi ini yang nomor 3 tadi sifatnya Mas ya. Yang ini juga nomor 3. Selanjutnya itu adalah 13 A log B ya, nomor 13 bisa menjadi 1/B log A. Syaratnya B kembali ke sini, yaitu B lebih besar 0 dan B tidak sama dengan 1. Kalau A kan jelas sejak awal, itu A lebih besar 0 dan tidak sama dengan 1. Contoh, 2 log 3 jelas ya, memenuhi semuanya, lebih besar 0 dan tidak sama dengan 1. Itu sama dengan, boleh tulis 1/3 log 2. Begitu. Kemudian ya, selanjutnya itu adalah yang terkait dengan misalkan nomor 13 nih, 14 ya, 14 yang harus diingat-ingat, yang kadang jarang dituliskan, yaitu adalah daripada mencari tabel log 2 yaitu 0,301. Ini dari kalkulator atau dari tabel begitu. Log 3 sama dengan 0,4771 ya. Ini bukan sifat lagi, yang ini harus dihafalkan memang. Log 5 sama dengan itu adalah 0,699. Kalau log 7 0,8451 sebagai tambahan saja di sini, tapi sifatnya ini sangat suatu ketika sangat kita perlukan begitu. Ini beberapa sifat logaritma, tapi ini saya tambahi. Silakan contoh ya, contoh itu adalah log 10. Kalau nggak ada basisnya kan di sini kan 10, atau kalau tidak tulis kan 10. Boleh tulis 10 log 10, berarti kan jawabannya kan 1 begitu. Bisa kita runut dari ini, yaitu dari ini saja kita temukan ini log 10 sesuai dengan sifat ya. Boleh tulis log 2 dikali 5 sesuai dengan sifat. Nomor 4 ini kalau bilangan numerus kok dibuat perkalian seperti ini, boleh menjadi 2 logaritma dalam model penjumlahan. Nah, ini juga sama. Itu adalah boleh tulis log 2 ditambah log 5. Biasanya sama. Nah, ini kalau kita tulis 10 ini 10. Log 2 log 5. Anda nggak perlu kemana-mana, cukup ini yang digunakan, yaitu log 2 nilainya 0,301 tambah log 5 ini dari tabel atau dari kalkulator 0,699. Kalau Anda jumlahkan 9 tambah ini 0 simpan 1, ini tambah 1 0, simpan 1 lagi, ini tambah ini 9 tambah 1 0, simpan 1 lagi, tambah ini tambah 1 jawabannya 1,001. Makanya ini dengan ini sama begitu. Jadi bisa dirunut baik dengan tabel ya, maupun ini maksudnya maupun dengan cara yang lain untuk menunjukkan bahwa hasilnya itu adalah sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.